Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Faya ayyuhal musyahidun al-kiram, sebelum kita ngabaris, yuk kita sholawatan terlebih dahulu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Al-hadis maknanya wallahu alam bimuradih wa haqiqatil murad. Para pemirsa, dulur-dulur yang ada di lemur baraya yang ada di kota, yang mudah-mudahan Allah selalu meridai. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama dan yang memang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah hilang dan tak terbilang. Salawat beserta salamnya marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa, dulur-dulur yang ada di lemur baraya yang ada di kota, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan memberkahi kita. Amin, Allahumma amin. Setiap orang ataupun manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apa kebaikannya? Banyak sekali jenis kebaikan yang harus kita lakukan. Di antaranya kita membantu sesama yang sedang kesusahan. Apakah itu sebuah kebaikan? Kebaikan. Kita menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya untuk selalu mengingatkan orang lain ketakwaan, ya, selalu untuk bertakwa dan beriman gitu kan. Mengingatkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Itu melakukan kebaikan, bukan? Kebaikan. Maka tema pada kesempatan kali ini dalam acara ngabaris, ngaji bareng suami istri, ngabuburit sambil ngabaris yuk. Hei, dede. Tema kita adalah menunjukkan kebaikan kepada sesama manusia. Para pemirsa yang mudah-mudahan diridhoi Allah, seseorang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengerjakan kebaikan itu, maka orang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Sebagaimana hadis yang sudah dibacakan oleh suami saya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian orang tersebut mengerjakannya, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Para pemirsa dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwasanya
kebaikan, menunjukkan kebaikan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dikatakan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, harus di antara kita ada yang melakukan kebaikan. Wal takum minkum ummatun, harus di antara ummatun ummatun minkum yad'una ila khair, yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, ma'ruf ya, wa yanhauna 'anil munkar, melarang kepada perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Jadi siapa orang yang beruntung itu? Yang pertama adalah orang yang selalu menyeru kepada kebaikan. Yang kedua adalah orang yang selalu memerintahkan kepada ini ya, yang ini ma'ruf ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada kebaikan ya, ma'ruf, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang keji. Itu yang orang-orang yang akan beruntung. Para pemirsa yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi. Jadi melakukan kebaikan itu banyak hal, tidak mesti kita harus dikerjakan di dalam rumah saja, di luar rumah pun bisa, dimanapun kita bisa melakukan kebaikan. Di kantor lagi kita kerja bisa melakukan kebaikan, tidak mesti di masjid, di dalam kelas, umpamanya bagi para pelajar, dimanapun kita. Jadi Islam itu sangat luas dan sangat indah sekali, luar biasa, mantap. Para pemirsa yang mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi, wa dulur ya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan itu, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Umpamanya seperti ini, dulu pernah rame gitu, bukan dulu, sampai sekarang ada yang namanya seperti halnya bisnis MLM, mulut lewat mulut, multi level marketing gitu kan ya, MLM. Dalam bisnis itu orang mengajak satu orang, maka bonusnya akan nambah gitu kan, nambah lagi ke bawahnya, mengajak 3 orang maka bertambah, terus yang 3 orang lagi terus ke bawah mengajak, semakin banyak bukan bonus ke kita. Nah begitu juga kita sekarang mengajak satu orang kebaikan, umpamanya ada teman kita, saudara kita, anaknya disuruh kita untuk pesantren, anaknya misalkan di pesantren, di sebuah pesantren apapun di Indonesia, karena perlu diketahui dulur bahwa lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren. Ya, jadi yang ada pesantren ya. Maka kalau kita menyeru kepada seseorang itu, satu orang saja kita ajak untuk melakukan kebaikan, kemudian satu orang itu melakukan apa yang kebaikan itu, terutama misalkan pesantren yang ngajak kebaikan, yang masukin ke pesantren anak itu, tiba-tiba anak itu sudah keluar pesantren, dia menjadi kiai besar, dia menjadi seorang alim ulama, menjadi tokoh di masyarakat, dan banyak bahkan dia jamaahnya, bahkan dia mendirikan sebuah pesantren lagi banyak. Apakah pahala dia akan ngalir kepada kita? Ngalir. Maka ia mendapat santri yang mengamalkan ilmu, mengamalkan pahala buat kita. Luar biasa, dalam Islam itu sangat indah sekali. Itu mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Luar biasa. Bukankah ini sebuah keindahan? Bukankah ini sebuah kenikmatan? Bukankah sebuah kabar baik bagi kita semua? Oh, kabar baik sekali. Yuk, mari kita selalu menyeru kebaikan selagi kita masih hidup di alam dunia, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Terutama pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-14. Alhamdulillah. Jadi kita sudah 2 minggu ya melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan saya dan istri saya selalu diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan dalam acara Ngabaris ini ya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa yang mudah-mudahan Allah selalu ridhoi dan berkahi. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya. Amin. Untuk saya pribadi dan untuk istri saya juga. Ya, pada hakikatnya kalau kita menunjuk itu, yang satu untuk orang banyak, yang 4-nya adalah untuk kita. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, satu lagi,
bahwa kita kalau menyuruh kebaikan itu sama dengan kita menolong sesama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita harus saling menolong dalam kebaikan, jangan menolong dalam keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.